waktunya sudah tiba, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan dan menyanyikan nomor 29, Berhembuslah Roh Kudus. Sudah akhir gerakan dalam firman pengajaran yang benar dalam pembangunan tubuhmu mencapai kesempurnaannya ya Tuhan, di mana semakin singkat waktu hari-hari ini kedatanganmu yang semakin dekat yang tidak terduga ya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami berada dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan berjaga-jaga Tuhan. Hari ini
semakin siap sedia menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua. Dan kembali saat ini kesempatan untuk beribadah melayani Tuhan kami manfaatkan yang sebaik-baiknya. Di bawah kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Lewat ibadah ini dari awal dengan hingga berakhirnya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu sebagai imam besar. Jadi Kau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci mengurapi, menguasai setiap hidup kami, melalui pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami di sini yang dimanapun berada saat ini mengikuti ibadah lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian sampai penyembahan kami boleh naik bagaikan asap dupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu ya Tuhan. Khususnya sementara memberikan firman, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak senang melihat kami, berbagai macam cara pekerjaan kelicikannya menghalangi kami untuk beribadah. Bisa beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain Tuhan. Bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, bukan menghancurkan segala pekerjaan iblis ya Tuhan. Dalam nama Yesus Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga kami boleh alami. Kami rasakan dalam beribadah memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami tersungkur menyembah Engkau, hadirat-Mu, kami rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa mujizat nyata melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan, kiranya berkemurahan juga bagi kehidupan mereka, gereja-gereja lain bersama beribadah saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka Tuhan. Pertama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih setianya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, di mana pada sore menjelang malam hari ini kita bersama-sama kembali dipertemukan dalam rumah Tuhan. Kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut ibadah ini secara online maupun siaran tunda, dimanapun kita berada, kiranya kasih setia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian rohani nomor 10, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus,
Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam pelayanan kita, terutama dalam menyembah Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian rohani nomor 141, Jika Ku Pandang Dunia. Kita akan selalu bimbang, kita selalu goyah. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan sanggup memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian rohani nomor 88, Damai yang Dia Berikan. Kehidupan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baiklah, jadi saya tidak akan perpanjang lagi. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dan nyanyian rohani nomor 254, Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah
Merindukan firman-Mu, menyatakan berfirman-Mu bagi kami, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, nyatakan apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami. Hari-hari ini ya Tuhan, lewat firman yang dibukakan rahasianya Tuhan, bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk hamba mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan dari manusia daging jadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini, yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap Tuhan, buah yang manis. Kami persembahkan semuanya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung yang kudus, menjadi penyembah yang benar, sampai menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat siapa terpurukan kemerosotan dialami hari-hari ini, memberi damai sejahtera, beri jalan keluar, beri kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami mendengar firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan, lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami semua dalam nama Yesus, dalam Yesus yang berkuasa. Kuasailah Tuhan kehidupan kami semua, cengkeram kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, dan mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan.
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, baik saudara yang ada di sini dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai, sejahtera, bahagia semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saudaraku kita lanjutkan firman pengembalaan dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang keempat. Wahyu 4 ayat yang keempat. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, jadi di sekeliling tahta surga itu ada 24 tahta yang diduduki oleh 24 tua-tua. Ya, terdiri dari 12 rasul hujan awal ditambah 12 rasul hujan akhir. Begitu ya, 24 tua-tua itu dibagi dua. Ya, 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Nah, jadi saran ke-12 itu adalah angka di meja roti, di mana ada dua susun roti yang terdiri dari satu susun 6 dan satu susun lagi 6. Jadi dijumlahkan jadi 12. Jadi ada 6 sesusun dan kemudian 6 lagi sesusun. Jadi kalau juga digabung berarti 66 kitab. Di dalam kitab yang kita pegang ini ada 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Itulah firman pengajaran yang benar, yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan ayat. Nah, inilah yang harus mengisi hidup kita seperti 24 tua-tua ini. 12 rasul dan akhir, 12 rasul dan awal. Selama hidup mereka, jadi mengapa mereka di tahta surga? Karena selama hidup mereka, hati, pikiran mereka, seluruh hidup mereka diisi oleh 12 roti atau diisi oleh firman pengajaran benar, sehingga mereka bisa menduduki tahta surga. Dan di ayat yang ke-10, 24 tua-tua ini di tahta surga, tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, jadi selama hidup di dunia ini mereka diisi oleh firman, 12 roti, firman pengajaran yang benar, sampai mereka bisa duduk di tahta Tuhan dan menyembah Dia siang malam dalam kebahagiaan. Puji Tuhan. Jadi bicara roti, bicara firman itu tidak bisa lepas dari penyembahan. Jadi ada kaitan dari roti dan doa penyembahan. Imamat pasal 24 ayat 7, mari kita baca Imamat 24 ayatnya yang ke-7. Imamat 24 ayat 7. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Jadi di tiap-tiap susun, di tiap-tiap susun meja roti itu ada kemenyan, dupa. Kemenyan itu dupa. Itulah sesuatu yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Haleluya. Jadi di atas roti itu, di atas roti dua susun itu, ada kemenyan, ada dupa di sana, dibakar dupa. Kemenyan yang itu naik di hadapan Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi roti tidak bisa lepas dari kemenyan, dupa atau doa penyembahan. Bicara kemenyan itu adalah doa penyembahan yang dinaikkan. Jadi lewat pengajaran yang benar yang mengisi hati pikiran kita, mengisi seluruh hidup kita, membawa kita untuk bisa menyembah Tuhan. Jelas kalau ada roti, ada pengajaran yang benar, pasti ada dupa. Pasti ada dupa, penyembahan dinaikkan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Roti dan kemenyan itu harus satu.
Ya, di atas roti harus ada kemenyan. Ya, berarti ya tanpa penyembahan, maka pengajaran itu ya tidak ada artinya. Ya sia-sia. Jadi sekalipun kita mau, saya orang pengajaran, tapi penyembahannya ya tidak benar, penyembahannya tidak sungguh-sungguh, ya sama saja. Ya, itu tidak berarti. Ya, sebab arah ya pengikutan kita kepada Tuhan seperti 12 rasul yang awal dan 12 rasul yang akhir itu sampai ke tahta Tuhan dan menyembah Tuhan di sana. Maka selama hidup kita juga harus menyembah Tuhan supaya nanti bisa menyembah Tuhan di tahta surga. Ya, jadi tidak lepas dari roti, dari pengajaran yang benar, mendorong kita untuk menjadi penyembah yang benar. Jadi kalau rotinya benar, penyembahannya juga benar. Pengajarannya benar, penyembahnya benar. Kalau rotinya salah, pengajarannya salah, jelas penyembahnya akan salah. Akan mengarah kepada antikris, penyembah antikris. Nah, ini kita perhatikan. Ya, jadi ya biar ya hidup kita hari-hari ini selalu diisi oleh roti, ya pengajaran yang benar, yang memuncak pada penyembahan yang benar. Ya, haleluya. Sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 28, ini kita perhatikan. Amsal 28 ayat 9. Tanpa pengajaran yang benar, doa itu suatu kekejian di hadapan Tuhan. Tidak berkenan, bahkan suatu kekejian. Ya. Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, ya, tidak mendengar firman, ya, tidak mau mendengar firman pengajaran yang benar, juga perhatikan doanya adalah kekejian. Ya, doa itu kekejian hadapan Tuhan. Kalau tidak menerima pengajaran, menolak pengajaran, ya, maka doanya itu kekejian di hadapan Tuhan. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malah itu suatu yang jijik, ya, kekejian itu suatu yang jijik di hadapan Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah dengarkan, ya, bau busuk. Nah, itu bukan bau harum tapi bau busuk yang dipersoalkan. Kejijikan, kekejian, kejijikan. Nah, itu kalau kita tidak diubahkan oleh pengajaran yang benar, ya, kita menolak pengajaran yang benar, ya, memalingkan telinga, tidak mau dengar firman yang benar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau dinyatakan dosanya, doanya itu kekejian, bau busuk yang dipersembahkan, kekejian di hadapan Tuhan. Ya, jadi sebaliknya, kalau kita mau menerima, ya, pengajaran yang benar, mau dinyatakan kesalahan, ya, mau ditegur, mau dinasihati, ya, maka saat kita menyembah Tuhan itu bau harum, kemenyan dupa yang dipersembahkan, bau harum dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, sampai satu waktu nanti penyembahan itu mencapai ukuran yang sempurna. Ukuran penyembahan yang sempurna adalah tirai terobek. Ini ukuran penyembahan yang sempurna. Tirai ini terobek, atau sama dengan daging sampai daging tidak bersuara. Ya, tadi malam juga sudah saya sampaikan. Menjadi kehidupan yang tunduk, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini puncaknya penyembahan yang benar. Hanya mau taat, hanya mau tunduk pada firman. Bukan tanduk tapi tunduk, ya. Tunduk pada firman sampai daging tidak bersuara. Oh, haleluya. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Nah, ini sehingga penyembahannya mencapai ukuran yang sempurna, ya, bisa mengalami suasana tahta surga. Sampai nanti benar-benar ada di tahta seperti 24 tua-tua itu, yang siang malam menyembah dalam kebahagiaan. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Wahyu 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka, perhatikan ya, garis bawah ini, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Terus, ya, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Mezbah dupa emas, ya, ini membawa dupa, membawa kemenyan, yang kepada diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Nah, ini ya,
Doa orang yang disucikan oleh pengajaran ini. Roti yang di atasnya ada kemenyan. Ini doa orang-orang kudus. Doa orang-orang yang disucikan dalam pengajaran ini, yang telinganya tadi tidak menolak tapi menerima, mendengar firman yang sungguh-sungguh, percaya, yakin, praktek firman, tunduk, disucikan. Ini naik, doanya naik di hadapan Tuhan. Ya. Baikan kemenyan yang harum, dupa yang harum. Ya. Naik di hadapan Tuhan. Kemudian terus ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ini doa-doa kita kalau kita mengalami penyucian dalam pengajaran. Sungguh-sungguh ya. Benar-benar percaya, bahkan sampai tunduk taat dengar-dengar pada firman. Maka doa kita itu naik baikan kemenyan, asap dupa yang harum, berbau harum. Tapi tadi sebaliknya, kalau tidak disucikan, tidak mau ditegur, tidak mau dinyatakan kesalahannya, malah bersungut, ngomel, marah. Saat dia menyembah Tuhan, busuk, bau busuk ya dia. Sehingga ya, kalau bau busuk ini ya, bukan berkat tapi kutuk ya, hukuman. Ya. Dan di ayat ini lanjut ayat 5 ya, dengan adanya doa penyembahan dinaikkan di hadapan ya, tahta Allah dari mesbah dupa, naik ke tahta Allah. Kemudian malaikat itu mengambil kedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Nah, ini perhatikan. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi dengan naiknya penyembahan, ya, orang-orang suci menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asap dupa naik, bau harum naik di hadapan Tuhan. Ya, sementara doa penyembahan itu naik, maka juga ya, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam penyembahan, tidak sungguh-sungguh, tidak mau menerima pengajaran yang benar, ya, yang ya dilemparkan itu api. Ya, jadi asapnya naik ke atas, tapi dupanya ya, barangnya itu diambil oleh malaikat dan dilemparkan ke bumi. Nah, itu ya, hukuman guru halilintar gempa. Ya, jadi bagi kehidupan yang ya, rohaninya tidak meningkat, penyembahannya tidak meningkat, itu sasaran api, bara api. Ya, makanya ya, saya sudah jelaskan juga dalam ibadah kaum muda ya, keadaan yang kontras. Di atas gunung penyembahan yang benar ya, ada kebahagiaan, merasakan sunyi senyap tadi, kebahagiaan, perhentian. Sementara di bawah gunung penyakit ayan. Nah, itu bara api yang dilempar di bawah gunung. Ya, jadi kalau di bawah itu bara api, hukuman. Tapi kalau di atas penyembahan kita benar, penyembahan kita meningkat, kita akan semakin merasakan kebahagiaan. Nah, ya. Jadi kalau saat kita menyembah bukan kebahagiaan kita rasakan, berarti bara api yang akan kena kepada kita. Ya, bukan kebahagiaan, bukan kemuliaan, tapi bara api, hukuman, kebinasaan. Ya, semoga kita Allah ya, orang-orang yang disucikan oleh pengajaran yang benar. Ya, senantiasa kita membuka telinga kita, mendengar firman yang sungguh-sungguh hari-hari. Ya, kita yakini, kita praktekkan, taat sudah. Ya, tidak ada kata tidak dalam pengajaran, hanya ada kata ya, ya. Hanya mau ya saja. Hanya mau taat saja pada firman, sekalipun memang sakit bagi daging. Ya, terjadi perobekan daging, keubahan, ya, pembakaran daging, sehingga itu asap dupa yang naik, bau yang harum di hadapan Tuhan. Oh haleluya, sehingga ya, kehidupan yang ya sungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan, ya, dia akan merasakan ya, ukuran penyembahan itu mencapai pada ya, ukuran yang tertinggi ya, atau ya, mencapai ukuran yang sempurna, yaitu tadi daging tidak bersuara sama dengan sunyi senyap di surga. Sunyi senyap ya, di ayatnya yang pertama tadi, terjadi sunyi senyap di surga. Nah, ini daging yang tidak bersuara, merasakan sunyi senyap ya, artinya ada perhentian, ada damai sejahtera, ada ketenangan ya. Oh haleluya. Tidak ada yang ya
suara ribut-ribut. Ya. Hanya sunyi saja. Ya. Hanya damai saja. Hanya ya ketenangan saja kita rasakan bersama Tuhan. Ya. Sehingga ya tidak ada yang namanya tidak ada lagi kejahatan, tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kenajisan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan. Nah, itu solusinya. Jadi tidak ada yang ribut-ribut, yang panik-panik, ribut dosa, kejahatan, kenajisan, iri hati, dendam. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan. Hanya bahagia saja. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, kita hanya merasakan kebahagiaan surga. Ya, tidak ada lagi yang saya katakan tadi sebutkan, yang hanya kebahagiaan. Ya, banyak orang yang ribut, orang yang panik dengan dunia, keadaan dunia ini. Kita bahagia, tenang lagi. Apa yang terjadi sekeliling kita, tenang saja. Ya, percaya saja sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan. Jadi kembali ya dibaca tadi ya, Imamat 24 ayat 7. Kenapa? Karena kita mengingat Tuhan dan Tuhan mengingat kita. Imamat 24 ayat 7. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun roti itu. Kemenyan itulah, perhatikan garis bawah ini, kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Bagian ingat-ingatan. Berarti selalu mengingat roti, mengingat firman, mengingat Tuhan. Ya, kenapa dia rasa tenang? Kenapa dia rasa damai? Tidak ada tadi kekhawatiran dan lain sebagainya. Karena dia selalu ingat Tuhan, ingat roti, ingat Tuhan. Dan Tuhan mengingat dia. Kalau kita ingat Tuhan, Tuhan juga mengingat kita. Ya, hanya mengingat Tuhan, berarti hanya melihat Tuhan. Ya, tadi pujian kita. Ya, bukan melihat manusia yang membuat kita kecewa, bukan melihat dunia yang membuat kita goyah. Tapi hanya ingat Tuhan, hanya lihat Tuhan. Mengingat Tuhan berarti melihat Tuhan. Ya. Kalau ingat manusia berarti lihat manusia. Apa yang dia lihat itu yang dia ingat kan? Ya. Apa yang dia lihat itu yang dia ingat. Nah, kalau lihat Tuhan berarti ingat Tuhan. Lihat roti, ingat firman. Nah, ini menjadi bagian ingat-ingatan. Jadi mengapa kita merasakan ketenangan, kedamaian? Tidak ada kejahatan lagi, tidak ada kenajisan lagi, tidak ada iri hati, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan. Kenapa? Karena hanya mengingat roti, mengingat Tuhan, dan Tuhan mengingat kita. Kalau kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Tuhan lihat kita juga. Tuhan lihat bagaimana perjuangan kita. Perjuangan kita dalam penyucian, perjuangan kita dalam penyimpangan yang sungguh-sungguh. Jadi jangan saudara pikir apa yang kita lakukan hari-hari semua sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tuhan ingat semua. Ya. Tuhan ingat. Ya. Kalau manusia seringkali memorinya terbatas. Manusia ini ya terkadang itu memorinya terbatas. Ya. Kadang dia lupa. Dia lupa perjuangan seseorang yang sudah berjuang untuk dia, tapi ya, setelah dia sudah terangkat, dia lupa orang itu yang memperjuangkan dia. Itu banyak terjadi. Apalagi tahun politik. Tahun politik, ya, hati-hati ya, jangan sembarang pilih. Ya, janji-janji, ya, setelah naik ya lupa. Itu sifat manusia. Ya, tapi kalau Tuhan, ya, perjuanganmu ya. Bagaimana engkau bertahan dalam penyucian, dalam pengajaran yang pada engkau disucikan, ya. Engkau ditegur dan engkau sungguh-sungguh menerimanya, ya. Melepaskan dosa, mengalami penyucian keubatan hidup, hanya mau tunduk, hanya mau taat, ya. Berjuang, kenapa? Sakit bagi daging, tapi dia tetap tunduk, tetap taat, dan dia tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan selalu ingat itu. Tuhan selalu ingat. Ya, hasilnya sah.
Kalau Tuhan ingat kita, hasilnya. Satu, hasil yang pertama, kita pasti dipelihara, dilindungi oleh Tuhan dari keadaan bumi yang semakin bergoncang. Ya. Sebab dengan naiknya doa penyembahannya orang-orang kudus, tadi bara api dijatuhkan ke bumi. Makanya jangan heran, dunia semakin sukar sulit. Kenapa? Bara api yang ada di dunia ini panas, panasnya pencobaan, panasnya masalah, pergumulan, kesulitan, kesukaran hidup di dunia ini. Jadi semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, keadaan dunia juga semakin panas, semakin sukar sulit, semakin mustahil. Tapi Tuhan ingat kita. Tuhan ingat kita. Tuhan ingat kita. Sehingga kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dalam keadaan dunia yang semakin bergoncang, dunia yang semakin krisis, Tuhan tidak biarkan. Tuhan ingat, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan bela. Ya, semoga kita. Kemudian yang kedua, hasil yang kedua, semua jadi enak, ringan, bahagia. Ya, Tuhan ingat kita. Ya, hasilnya kita merasakan. Ya, kita merasakan semuanya enak, semuanya ringan, semua bahagia, tenang. Ya, sementara yang lain panik, ke sana, ke situ. Ya, kita tenang saja, tenang saja. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ingat kita. Ya, kita merasakan bahagia, semua enak dan ringan. Ya, mulai dari pribadi merasakan nikah, ya, dalam nikah, ya, dalam pengembalaan, dalam pelayanan kita, ya, hanya merasa enak. Ya. Ya, sehingga ya, orang yang merasa bahagia, enak ringan, semakin kuat dia berlari, semakin kuat dia. Semakin dia akan setia berkobar-kobar dalam pelayanan. Jangan sampai gitu. Ya, sudah selesai ibadah malah ya, loyo. Mau ibadah lagi, aduh, sudah malas, sudah capek. Nah, ya, satu malam kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sore ini ibadah lagi, semoga. Ya, kalau kita rasa enak ringan, wah, mau ibadah lagi, tambah lagi. Begitu. Orang kalau rasa enak dan ringan, berlari terus. Dia berlari tidak dia lesu, dia berjalan tidak dia lelah. Itu orang menantikan Tuhan. Orang yang berjaga-jaga, orang yang berdoa, sungguh-sungguh. Ya, semakin berlari, ya, semakin dia semangat. Kenapa? Ringan. Coba orang berlari sementara berat. Orang berlari pikul-pikul beban. Satu waktu, hanya berhenti, jatuh, pingsan. Ya, tapi coba kalau tidak ada beban yang dia bawa, lari kencang, ringan. Berlari tidak lesu, apalagi berjalan tidak kalah. Itu orang-orang yang menantikan Tuhan. Seperti burung Raja Wali naik terbang tinggi di atas badai. Apapun badai tetap berlari, apapun masalah tetap berlari, tetap setia berkobar-kobar dan ibadah pelayanan. Ya, karena semua enak, semua ringan. Karena saya apa? Saya melihat Tuhan. Saya ingat Tuhan, saya bukan lihat manusia. Kalau saya hamba Tuhan, saya hanya mau lihat manusia, ya, lihat jemaat yang tidak sungguh-sungguh, aduh, loyo saya, lemah saya, ya, seperti tidak mau lagi melayani. Ya, tapi yang saya lihat Tuhan, yang saya ingat Tuhan, ingat pelayananku bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Kalau cuma melihat manusia sudah, saya berhenti sudah, nggak mau lagi melayani. Terlalu berat pelayanan, berat sekali. Jadi saya mengingat Tuhan, mengingat roti, mengingat pengajaran yang benar yang Tuhan percayakan itu sampai. Dan ingat Tuhan, bahwa pelayanan saya bukan untuk manusia. Saya hamba Tuhan, bukan memenangkan manusia. Saya hamba Tuhan. Ya, hanya memenangkan Tuhan. Ya, makanya terus berlari dalam pelayanan. Ya, terus setia dalam pelayanan. Kecuali ya saudara yang hentikan lari saya di sini, ya, memang harus saya berlari tempat yang lain berarti. Ya. Haleluya. Ya. Tetap berlari. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan orang yang merasa enak dan ringan. Ya. Orang yang mengingat Tuhan, melihat Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Dia tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Ya.
tidak melihat manusia. Kenapa? Kalau kita lihat manusia, kita akan tersandung, kecewa, tersandung. Makanya orang yang membuat tersandung itu anggap dia tidak ada. Saya pernah katakan, ya, kalau dia membuat sandungan, anggap dia tidak ada. Ngapain kita lihat? Ya, membuat kita tersandung, membuat kita kecewa. Lebih baik pandang Tuhan. Ya, anggap orang itu tidak ada. Ya. Dan memang orang yang sudah lama membuat sandungan itu, ya saya tidak pernah anggap dia ada. Ya. Haleluya. Sudah lama ya, sebenarnya sudah begitu terus. Ya. Perubahan hidup ya. Haleluya. Tidak dialami dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan perubahan, bukan berubah, tapi apa? Berubah-ubah. Berubah-ubah. Kadang sungguh-sungguh, kadang setia, kadang taat, sungguh-sungguh, kadang. Akhirnya apa? Muntah sudah. Siapa yang mau ambil muntah sudah? Ya, namanya muntah sudah dibuang jauh. Tidak diingat-ingat lagi. Karena sudah muntah. Tidak diingat. Anggap sudah tidak ada. Ya. Jadi jangan pandang manusia. Kau akan kecewa, kau akan tersandung. Ingat Tuhan. Ingat roti ini lebih berharga dari siapapun. Roti ini pengajar lebih berharga dari siapapun. 1000 manusia boleh tinggalkan saya. Tapi jangan sampai roti firman yang tinggalkan saya. Jangan sampai Tuhan yang tinggalkan saya. Manusia boleh tinggalkan saya, tapi jangan sampai Tuhan. Jangan sampai roti itu yang tinggalkan. Biar roti selalu ada dalam hidup kita. Ya, biar roti, jangan muntah, jangan kotoran yang ada di hati kita. Roti lah, pengajaran yang selalu kita ingat, selalu kita lihat tadi. Sehingga kita akan merasakan enak dan ringan melayani Tuhan. Bahagia, berlari terus sampai garis akhir. Ya, sebab kalau kita lihat orang yang itu, ya, yang berhenti, apalagi yang jalan mundur, kita lari ke sana, dia lari ke sana. Ya, mau lihat dia terus, akhirnya kita ikut-ikutan. Sementara yang lain, lari. Ya. Yang satu ini cuma lihat itu, lihat yang di belakang. Ya, tertinggal. Makanya ingat Tuhan. Ya, lihat Tuhan. Jangan lihat manusia. Ya, semoga kita. Ya, semua enak dan ringan, berlari terus sampai garis finish, garis akhir. Jangan berhenti, apalagi mundur, apalagi gugur, diskualifikasi. Ya, orang kalau sudah menyalahi aturan, diskualifikasi, tidak perlu berlari sudah. Ya, keluar dari pertandingan, keluar dari tubuh Kristus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semua. Terakhir, ya, yang ketiga, Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Hasil yang ketiga. Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Allah yang punya damai sejahtera itu, kita merasakan sunyi senyap bersama dia. Segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Oh, luar biasa. Kalau kita merasakan sunyi senyap, doa penyembahan kita semakin meningkat dari hari itu. Ya, haleluya. Sehingga merasakan perhentian, kedamaian, kebahagiaan. Tapi tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan. Ya, dia akan mengalami bahwa Tuhan selalu melihat dia, mengingat dia, dan menghancurkan iblis bertekuk lutut di bawah kaki. Setan Tritunggal hancur lewat kuasa doa, kuasa penyembahan yang benar, yang sungguh. Setan Tritunggal, sumbernya dosa, sumbernya masalah, sumbernya pergumulan, semua yang negatif itu sumbernya dari setan. Jadi kalau penyembahan kita sungguh-sungguh, takluk, setan takluk di bawah kaki kita. Kita akan menang terus. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas pergumulan, semuanya kita bisa. Sampai hati kemenangan tertinggi yang terakhir, jadi mempelai Tuhan. Ya sang Tuhan, bahagia. Yang ayat terakhir, mari ayat terakhir. 1 Tesalonika 5, 23, 24. 1 Tesalonika pasal 5, 23, 24. 1 Tesalonika 5, 23, 24.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuh terpelihara sampai sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga damai sejahtera yang kita sudah punya hari ini terus bertambah sampai kita bisa sempurna, menjadi mempelai, mengalami kebahagiaan tertinggi di awan-awan. Ketemu Yesus, mempelai Yesus, menyembah Dia, haleluya. Ya, lanjut ya sampai di Yerusalem baru, menyembah Dia siang malam dalam kebahagiaan bersama 24 tua-tua dan himpunan besar orang banyak, akan menyembah Dia dalam kebahagiaan. Semoga saya dan saudara ada di sana, salah satunya ada di antara himpunan besar orang banyak yang menyembah Tuhan dalam kebahagiaan, untuk bertemu Dia di awan-awan, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, sudah tak bercacat celah, sempurna. Oh, dan selama kita hidup dunia ini, kita akan mengalami bahwa iblis takluk di bawah kaki kita. Setan Tritunggal, sumbernya dosa, masalah pun kita akan selalu menang bersama Tuhan. Ya, selalu saya katakan itu fakta, kenyataan. Langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan nyata di Allah ini. Semoga kita alami. Pribadi kita, nikah, pekerjaan, studi masa depan, pelayanan kita alami. Ya, kita alami kemenangan. Ya, itu saja saudara. Ya, kalau bukan kemenangan berarti apa? Kekalahan. Ya, semoga bukan kekalahan tapi kemenangan yang kita miliki. Ya, lewat kita sungguh-sungguh meningkatkan kesucian, meningkatkan penyembahan, hanya merasakan damai sejahtera, hanya mengingat Tuhan, hanya melihat Tuhan, bukan melihat yang lain-lain. Sehingga rasakan, ya, damai itu semakin bertambah, bahagia semakin bertambah, dan setan takluk, dosa takluk, masalah takluk, semua kita akan menang bersama Tuhan. Ya, sampai nanti jadi mempelai Tuhan. Oh, bahagia sekali bersama Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, karena Kau beserta. Sekalipun aku jalan lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta. Sekalipun badai menerpa, sekalipun badai ombak datang, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya Tuhan. Sampai daging tidak bersuara, rasakan sunyi senyap berhentian.
sekarang. Badai yang menerpa, Tuhan tidak biarkan. Oh, sekali lagi, ada kebajikan kemurahan Tuhan, ada langkah-langkah mujizat kemenangan Allah di bersama Tuhan. Sebab setan takut di bawah kaki. Oh, haleluya, haleluya.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Denganmu, ayo pakai ini suatu kan. Tundukkan kepala, semua tutup mata. Selalu mempercaya pada firman, hanya bertahan pada firman, selalu mengingat roti, mengingat firman, mengingat Tuhan, mengingat Tuhan. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 mengingat kami, Engkau melihat kami juga Tuhan. Perjuangan kami dalam penyucian, dalam penyembahan kami. Engkau mengingat semua, Engkau melihat semua Tuhan. Tangan-tangan yang serahkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Engkau mengingat kami. Kami debu, tanah lihat kami yang kehidupan yang tak berdaya Tuhan. Engkau tidak mengingatkan kami. Menyaksikan kami, berikan kekuatan bagi kami, memelihara, melindungi, membela kami, memberikan kemenangan, menghancurkan setan tritunggal di bawah kaki kami. Kami selalu menang bersama dengan pedang atas apapun yang kami hadapi hari ini. Kami merasa damai sejahtera dalam melayani Engkau. Dalam menyembah bersama yang merasa perhentian di dalam Engkau, ketenangan, kebahagiaan semakin bertambah. Sampai satu waktu kebahagiaan menjadi sempurna. Kita bisa bertemu dengan Engkau di awal-awal perempuan dan kebahagiaan yang kekal untuk selamanya ya Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Percaya Engkau melihat, Engkau mengingat kami, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Memelihara, melindungi kami, memberi kemenangan atas apapun dihadapi oleh umat-Mu hari ini. Oleh banyak pergumulan secara pribadi dalam nikah, pekerjaan, studi masa depan, kita semua percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menyatakan apa yang menjadi rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami semua. Juga khusus dalam pelayanan di sini, haleluya, sarana fasilitas yang dibutuhkan, membangun rumah ibadah tempat ini sangat mustahil bagi kami Tuhan. Ya, kami terus mengingat Engkau, mengingat firman-Mu, percaya dan hanya melihat Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau juga akan melihat kami, memandang kami dengan penuh belas kasihan untuk haleluya, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Percaya bahwa berkat-Mu melimpah Engkau curahkan juga dalam pelayanan dan bangunan tubuh-Mu, baik di sini yang di Palu juga ke tempat pelayanan, tempat beribadah melayani Engkau Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pelayanan juga di tempat yang lain, para hamba-Mu melayani di kota, di desa, di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan memberkati juga mereka dalam pelayanan. Kuatkan, pakai dalam pelayanan, pembangunan tubuh Kristus mencapai kesempurnaannya Tuhan. Juga bangsa negara kami, Tuhan berkati pemerintah dari pusat, Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai pemerintah di desa. Desa kami Taufiat Tambu berkati Tuhan. Pemimpin di bangsa ini beri hikmat, beri Tuhan rasa takut akan Engkau Tuhan.
keadilan dalam perjalanan ini, sehingga bangsa ini diberkati Tuhan, bangsa ini dipulihkan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran kebenaran hari-hari ini Tuhan. Pakai kami semua untuk kemuliaan Tuhan. Sinode GPT Tuhan, tolong juga Engkau pakai untuk kemuliaan. Masalah yang terjadi Tuhan selesaikan, semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sampai satu waktu seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami hanya berbahagia bersama Engkau Tuhan, bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai Tuhan. Tidak ada satu pun yang tertinggal di antara kami. Semua bisa membawa Tuhan mencapai kesempurnaan untuk bisa bertemu dengan Engkau dalam kebahagiaan di pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Engkau mengingat kami, Engkau melihat kami, Engkau menolong kami, beri kemenangan bagi kami. Saya di sini yang di Palu, di mana saja umat berada, semua mendapatkan lawatan Tuhan yang sama. Kuasa kemenangan Tuhan katakan bagi kami, Tuhan haleluya, untuk haleluya merasakan lawatan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi atas hidup kami semua. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Bahwasan itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, dan setiap abadi menyertai kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta doa kami. Haleluya. Amin. Kornya kita pujikan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Besok ibadah jam 7. Kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau satu. Selama kasih setiamu sudah kami boleh alami, kami rasakan langkah-langkah mujizat kemenangan bersama Tuhan. Sekarang masa depan berhasil indah dipakai Tuhan sampai menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Percaya Kau selalu beserta kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Memberikan kemenangan, menjadikan kami lebih daripada kemenangan Tuhan. Terima kasih. Kau menyertai kami perjalanan kembali ke masing-masing sepanjang malam. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Datang kembali beribadah malam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh berlari terus dalam pelayanan hari-hari ini Tuhan. Semakin setia berkobar-kobar dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Kau sungguh baik. Bahwasanku selamanya kasih setiamu yang abadi. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ini pada kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.